Warga menyerang dan merusak pondok pesantren di Sekotong, Lombok Barat. Ratusan pekerja migran Indonesia non-prosedural dipulangkan. Salam jumpa pemirsa, Anyus NTB kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adi Hasif, inilah Anyus NTB selengkapnya. Informasi pertama kami dari Lombok Barat, pemirsa, warga menyerang dan merusak pondok pesantren di Sekotong, Lombok Barat, di mana aksi warga dipicu dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati. Puluhan orang melakukan aksi perusakan di sebuah pondok pesantren di Desa Persiapan, Pesisir Mas, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Diduga aksi massa dipicu dugaan pelecehan seksual terhadap 5 santriwati. Warga mendapat informasi adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum Ustadz inisial MA sebagai pemilik pondok pesantren tersebut terhadap 5 santriwati. Menanggapi persoalan tersebut, Forum Komunikasi dan Silaturahmi Pondok Pesantren Nusa Tenggara Barat menegaskan semua pihak untuk menahan diri dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas pondok pesantren masing-masing. Saya merasa prihatin dengan kejadian ini. Tapi saya mengharap kepada semua pihak dan masyarakat mohon untuk menahan diri, tidak melakukan hal-hal yang tambah merugikan. Kepada semua pesantren, pimpinan-pimpinan pesantren, saudara-saudaraku, para tuan guru, para asatidz, saya berharap untuk terus mawas diri dan meningkatkan ketakwaannya. Tolonglah jangan hal-hal yang aib seperti ini terus diulang dan diulang. Kalau kita masa-masa lalu pernah mendengar ada kejadian seperti ini, seharusnya itu menjadi peringatan bagi kita. Masyarakat pun diimbau untuk tidak melakukan tindakan anarkis dan mempercayakan proses hukum kepada pihak kepolisian. Sementara santriwati atau pihak keluarga yang mengaku alami pelecehan seksual untuk segera melapor secara resmi kepada pihak kepolisian. Dari Lombok Barat, Muzakir Ainus melaporkan. Sementara itu, ratusan pekerja migran Indonesia non-prosedural dipulangkan oleh Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI NTB menyebutkan jumlah pekerja migran Indonesia atau PMI non-prosedural yang dipulangkan sampai dengan saat ini berjumlah sebanyak 373 orang. Dari jumlah tersebut termasuk diantaranya CPMI yang hendak diberangkatkan ke Australia. Kepala BP3MI NTB, Norman Adiguna, menjelaskan pemulangan PMI non-prosedural hingga ke daerah asalnya di NTB telah difasilitasi negara. Sampai per hari ini, jumlah yang kita tangani pemulangan itu sudah ada 273 ya, kita fasilitasi pemulangannya, fasilitasi oleh pemerintah ya. Itu dari BPKMI di Soekarno-Hatta sampai ke NTB ke daerah asal atau nanti kita keluarganya. Dan umumnya yang kami fasilitasi adalah mereka yang bekerja secara non-prosedural. Sementara data resmi BP3MI NTB menyebutkan jumlah PMI asal NTB yang berada di luar negeri sebanyak 9.541 yang didominasi pekerja kebun sawit di Malaysia. BP3MI NTB bersama dinas instansi terkait seperti Disnaker Trans NTB dan Polda NTB baru-baru ini mengungkap 3 tersangka TPPO yang memberangkatkan CPMI ke Australia. Pemerintah pun menghimbau para CPMI agar menggunakan jalur resmi untuk berangkat ke luar negeri agar keberadaannya bisa dipantau dan mendapatkan perlindungan oleh negara selama mereka bekerja di luar negeri. Dari Mataram, Harika Sidi, iNews melaporkan. Pemkab Lombok Barat himbau petani untuk menahan penjualan menyusul turunnya harga jagung.
Kendati belum masa panen, turunnya harga jagung di pasar membuat gejolak di tingkat petani. Guna mengatasi hal tersebut, Dinas Pertanian Lombok Barat menghimbau para petani menahan dahulu untuk menjual jagung pipil kering mereka sembari menunggu harga jagung yang lebih bersahabat bagi petani. Harga acuan jagung sendiri sesuai peraturan Badan Pangan Nasional atau Perbanas nomor 5 tahun 2022 yaitu Rp4.200 per kilogram dengan kadar air maksimal 15% dan rafaksinya sesuai kadar air dan kualitas. Kepala Dinas Pertanian Lombok Barat menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional Bapanas soal kebijakan yang akan diambil untuk memberikan perlindungan harga kepada para petani jagung di Lombok Barat. Jagung seperti daerah Dompu, Bima Sumbawa itu sudah berteriak harga jagung sekarang turun. Kalau kami di Kabupaten Lombok Barat, alhamdulillah petani kami belum berteriak. Ya biasanya kalau kami di Kabupaten Lombok Barat nanti paling ya menyarankan supaya ditunggu saja dulu jagungnya itu ditunda jual dulu nanti sampai tunggu harganya tinggi baru kita ini. Untuk sementara ini pihak dinas bersama Bulog membuat skema penjualan jagung agar para petani tidak merugi. Saat ini harga pembelian jagung masih sesuai HPP yakni Rp4.500 per kilogram. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama News NTB. BWF World Tour 2024, exclusive only on iNews, the home of badminton. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewat kalian spesial. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Thomas and Uber Cup Finals 2024 exclusive on iNews, the home of badminton. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pengiriman gabah ke luar daerah tidak dapat dikendalikan pemerintah daerah menyusul maraknya penjualan gabah oleh para petani ke Tengkulak. Menyikapi masukan dari anggota DPRD Lombok Tengah ke pemerintah daerah dalam mengantisipasi adanya penjualan gabah ke luar daerah, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah tidak dapat berbuat banyak karena kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Kepala Dinas Pertanian Lombok Tengah M. Kamrin menjelaskan penjualan gabah ini sulit untuk dibatasi lantaran gabah merupakan salah satu komoditi kebutuhan pokok yang dijual bebas, termasuk juga ke Tengkulak. Seperti tahun lalu, Lombok Tengah siklus gabah tinggi namun tetap kekurangan stok lantaran banyaknya gabah yang dibawa ke luar daerah. Pasalnya di tahun sebelumnya jumlah gabah yang dibawa ke luar daerah lebih dari 200.000 ton. Tak ayal, NTB salah satunya Lombok Tengah kekurangan beras. Gabah ini termasuk komoditi atau bahan pangan yang diperjualbelikan bebas. Tidak boleh dibatasi dia karena kebutuhan pokok. Tetapi kan dampaknya seperti kita alami tahun kemarin, ternyata gabah ini banyak dibawa keluar gitu kan. Sehingga walaupun kita surplus gabah, tetapi ternyata kita juga kurang beras. Selain itu, kearifan lokal di kalangan petani yang menggunakan lumbung padi untuk menyimpan gabah sebagai bentuk antisipasi krisis pangan juga saat ini sudah jarang ditemukan. Justru hasil panen langsung dijual ke Tengkulak sebelum dibawa pulang oleh petani. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kebiasaan ngopi bagi komunitas sepeda ternyata dekat dengan aktivitas mereka sehari-hari. Bahkan properti sepeda dan kopi ini kerap digunakan swafoto atau selfie dalam mengabadikan momen tertentu sebagai bahan postingan di media sosial. Bagi para pecinta olahraga, khususnya pesepeda, kebiasaan ngopi ternyata dekat dengan aktivitas sport mereka sehari-hari. Mungkin karena latar belakangnya dulu dari sejarah sepeda dan kopi cukup dekat ya. Kebetulan kalau kita ngeliat ke sejarahnya dulu di Eropa, orang-orang yang bersepeda itu biasa mengawali di tengah-tengah bahkan diakhiri dengan meminum kopi. Yang kebetulan itu juga jadi mempengaruhi kebudayaan sepeda di seluruh dunia mungkin ya. Setiap akhir pekan, komunitas Let's Goes yang terdiri dari anak-anak muda ini rutin berkumpul di kompleks kampus Universitas Indonesia Depok. Di kala rehat, kopi menjadi sahabat setia para pesepeda muda ini. Mereka senantiasa membawa kopi kemanapun bersepeda. Bagi mereka, kopi susu yang dikemas dalam botol menjadi minuman praktis penghilang dahaga sekaligus pemulih tenaga. Hobi bersepeda membuat Sidik semakin mengenal kopi, hingga tak kuasa lepas dari minuman berkafein ini. Bagi Sidik, kopi adalah minuman unik nan istimewa. Dari satu biji kopi yang sama mungkin kalau misalkan kita seduh dengan cara yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda, sedikit aja perbedaan bisa menghasilkan rasa yang berbeda yang menurut saya itu unik sih. Tiap biji kopi bisa dibilang menghasilkan rasa yang berbeda gitu. Sebagai kaum muda, gaya ngopi anak-anak Let's Goes ini tak lepas dari pengaruh media sosial. Selalu ada saja momen ngopi bersama yang mereka abadikan dan menjadi bahan postingan di media sosial. Saat berkreasi di media sosial, sepeda dan kopi seolah menjadi properti wajib dalam bersuah foto atau selfie. Berbagai aksi pun tak segan dilakoni demi tampilan ciamik di media sosial. Seolah tak pernah kehabisan gaya, mereka senantiasa merekam momen tertentu agar eksis di berbagai platform media sosial. Bagi komunitas ini, kopi dan sepeda menjadi sarana bersosialisasi baik di dunia nyata maupun maya. Nah pemirsa, mungkin setiap hari Anda meminum kopi Arabica, tapi tahukah Anda bagaimana proses kopi Arabica dibuat? Berikut liputannya untuk Anda. Di Desa Gololobos, kopi Arabica Manggarai tumbuh subur di kebun-kebun milik warga.
Pada masa panen, warga bisa memanen hingga 1.200 liter biji kopi dalam 4 kali panen. Tanpa harus menggunakan pupuk buatan, tanaman kopi Arabica Manggarai tumbuh subur dengan kualitas biji kopi yang baik. Yakobus Kas, salah seorang petani kopi Manggarai yang menerapkan perawatan khusus terhadap tanaman kopi miliknya. Pengaruhnya kalau pangkas, dia punya biji itu tetap besar dia. Mutu kopi itu bagus. Yakobus memiliki kebun kopi seluas 1 hektar di belakang pekarangan rumahnya. Di pekarangan rumah saya, itu kan ditanam campur dengan cengkeh. Jadikan cengkeh itu sebagai pohon pelindung. Sebagai tanaman pelindung, cengkeh berperan mengendalikan cahaya matahari menuju pohon kopi. Selain terpaan sinar matahari, proses pematangan kopi Manggarai dipengaruhi pula kondisi geografis yang kering di dataran tinggi dan pengaruh angin dingin Australia, sehingga pematangan buah menjadi sempurna. Proses pasca panen merupakan salah satu kunci cita rasa kopi Manggarai. Setelah dipetik, pada hari itu sorenya harus dikupas, digiling. Kemudian direndam 1 malam. Waktu pengupasan itu difermentasi dulu. Sehingga besok paginya dicuci, lemak-lemaknya itu dikeluarkan habis. Sehingga terus dijemur langsung 2 jam saja. 2 jam saja sudah antar ke perusahaan kopi Koperasi Lembunai. Penjemuran biji kopi Manggarai di tingkat petani sedikit berbeda dengan penjemuran kopi di tempat lain. Petani kopi Manggarai hanya menjemur biji kopi selama 2 jam setelah proses fermentasi dan pencucian. Setelah itu, petani dapat membawa biji kopi langsung ke koperasi untuk diolah kembali. Koperasi Lembunai di Manggarai Timur didirikan pada 2008 dengan jumlah anggota mencapai 5.000 petani kopi. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama News NTB. Menyoroti kecurangan. Si rekap KPU bermasalah. Hati aku nggak ngapa-ngapain. Menyuarakan keadilan. Di balik ini semua Tinggal akibat tenggelam. banget. Laporan mendalam dan eksklusif. Kami makan dari mana? Sesuai dengan tidak. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya, itu hak demokrasi memang. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewatkan dialog spesial. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews.
Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Wisata bawah laut di Pulau Nusa Pombo, Ambon, Maluku menjadi lokasi penyelam yang paling menarik bagi wisatawan. Nah, bagaimana keindahan bawah laut di pulau tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. Guys, gak afdol kalau misalkan ke Ambon kita tidak mengeksplor keindahan bawah laut ya guys. Jadi saya dari Ambon menuju ke Batu Kuda guys. Dari Ambon ke Batu Kuda naik kendaraan roda 4 kurang lebih 1 jam guys. Dan di situ saya ketemu teman saya di Ambon, yaitu Usi Maya. Oke guys, sudah ready semuanya, bareng-bareng juga ada di kapal. Usi Maya, langsung ke jalan? Oke, kita langsung ke Pulau. Let's go. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit menggunakan speedboat, saya sampai di lokasi dive. Dan di situ saya briefing dulu nih sama Usi Maya yang merupakan dive master di sini. Di situ dibilang kalau misalkan spot diving kita kali ini adalah slope nih guys. Jadi kita bakal melihat karang-karang yang keren banget dan juga pastinya kalau karangnya keren juga pasti banyak ikan-ikan tropisnya nih guys. Ikan-ikan karangnya di situ. Langsung aja nggak tunggu lama, langsung nyebur guys. Itu asik banget pemandangannya, keren banget. Jadi dive di situ tuh, aduh asik banget deh. Karangnya warna-warni dan saya pun langsung disambut meriah oleh ikan-ikan yang dancing guys di depan saya. Banyak banget, ikannya lucu-lucu banget. Gak cuma itu guys, gak cuma ikan-ikan yang tumbuh di karang, di Nusa Pombo juga banyak banget lobsternya guys. Saya nemu lobster tuh banyak banget ngumpet di bawah karang, tapi mereka nggak bisa ngumpet guys, karena masih kelihatan guys dari jauh. Kubis-kubisnya masih kelihatan, kaki-kakinya masih kelihatan dari jauh. Jadi saya lihat di situ, aduh itu lobsternya juga besar guys. Asik banget. Pokoknya bikin lapar deh guys ngeliatnya. Cool banget. Ya pemirsa, Pulau Satonda merupakan salah satu destinasi wisata di Nusa Tenggara Barat yang diminati wisatawan. Selain menampilkan keindahan alam menakjubkan, keunikan dari destinasi wisata ini memiliki sebuah danau di tengah lautan dengan kadar asin yang lebih tinggi dari air laut. Destinasi Pulau Satonda terletak di lepas pantai utara Pulau Sumbawa. Pulau Satonda masuk ke dalam wilayah Kabupaten Dompu yang terletak sejauh 3 km dari Selat Sanggar di Laut Flores. Pulau Satonda merupakan salah satu surga tersembunyi dengan danau purba yang terbentuk di tengah-tengah pulau yang terbentuk dari letusan Gunung Satonda ribuan tahun silam. Gunung Satonda merupakan gunung api purba yang usianya jauh lebih tua dibandingkan Gunung Tambora yang berjarak sekitar 30 km dari pulau ini. Pulau yang terdiri dari perairan ini memiliki luas 2.600 hektar yang terdiri dari daratan dan perairan. Pulau Satonda berdiri kokoh dan indah di tengah-tengah lautan dengan hijaunya vegetasi yang tumbuh menutupi ganasnya gunung aktif Satonda. Selain itu, Pulau Satonda juga memiliki terumbu karang alami luas di perairan sekitarnya dan ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Laut sejak tahun 1999. Keunikan dari pulau ini
memiliki sebuah danau di tengah lautan dengan kadar asin yang lebih tinggi dari air laut yang dikelilingi Gunung Satonda dengan luas 2,5 km persegi dengan kedalaman 86 meter. Belum diketahui penyebab air di danau ini asin, namun banyak beranggapan yang menyatakan air asin tersebut dikarenakan bercampurnya air danau dengan air laut yang terperangkap di danau saat Gunung Tambora meletus. Dari penelitian ilmuwan Eropa pada 1984, 1989, dan 1996, menemukan kadar air Danau Satonda asin dengan tingkat rasa yang lebih tinggi daripada air laut biasa. Keduanya menyimpulkan cekungan yang membentuk danau ini terbentuk dari kawah yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Sementara itu masyarakat setempat memiliki cerita tersendiri dari terbentuknya danau air asin Satonda ini. Mereka percaya danau tersebut berasal dari air mata penyesalan Raja Tambora karena pinangnya ditolak mentah-mentah. Kemudian sang Raja Tambora tidak mengetahui wanita pinangannya adalah ibu kandungnya sendiri. Pasalnya Raja telah berpisah dengan sang ibu sejak kecil karena lamarannya ditolak. Sang Raja pun murka hingga membuat Gunung Tambora meletus. Meletusnya gunung tersebut juga menimbulkan tsunami raksasa hingga memisahkan daratan menjadi pulau-pulau kecil, salah satunya Satonda. Selain itu, di pulau ini juga tumbuh suatu tanaman berupa pohon bernama Kali Buddha dan masyarakat setempat percaya pohon ini bisa memberikan harapan dan terkabulnya permintaan bagi siapapun yang menggantungkan batu. Hingga saat ini hal tersebut masih dipercayai oleh masyarakat setempat maupun wisatawan. Ya itu tergantung dari kepercayaan sih. Mereka datang ada permohonan harapan lah gitu. Punya harapan. Kalau kepercayaan orang-orang dulu tuh. Dulu kalau yang zaman dulu cuman lilitkan benang di pohon cuma. Tapi lambat laun gantung batu. Selain menikmati keindahan alam dan pantainya yang berwarna biru pekat, pengunjung juga akan menyaksikan keindahan air yang sebagian berwarna hijau toska pada permukaan yang dangkal. Di objek wisata ini, pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti berenang, snorkeling, hingga olahraga air seperti kayak atau kayaking. Dari Dompu, Herkiandi, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih pamit, terima kasih dan sampai jumpa kembali.